Hoffman itu menyampaikan ketika ya teori ini sih Weberian ketika ya mingguan lah di gereja tiap minggu itu serahkan seluruh hartamu di jalan Tuhan, itu ada yang ya kota amal lah itu. Iya itu tadi kan itu retas objektifnya diambil dari ayat suci, kemudian misalnya muncul ada istilahnya di Islam misalnya antara takmir dengan para jemaahnya ada dialog enggak? Pelanggaran tidak serta-merta dari bentuk ketidakpatuhan, tetapi berbagai faktor. Izin Mas Alfian. Ya. Karena ini skripsi ya, ada baiknya hasil saja. Oh iya. Bab 4 ya, deskripsi lokasi penelitian hingga hasil kesimpulan. Ya Pak. Saya lanjutkan ke bab 4 langsung ya Pak. Ya, deskripsi lokasi penelitian sampai hasil dan pembahasan. Yang pertama, bab 4 tentang deskripsi lokasi dan subjek penelitian. Deskripsi lokasi berada di Masjid Al-Mubarok dengan subjek yang pertama F sebagai imam masjid, yang kedua AP sebagai takmir masjid, kemudian DH sebagai ketua jamaah masjid, subjek AA sebagai jamaah masjid, subjek HA sebagai jamaah masjid, dan subjek ES sebagai jamaah masjid. Kemudian temuan data penelitian bahwa ditemukan mayoritas jamaah Masjid Al-Mubarok beserta imam dan takmir masih mempertahankan praktik sholat Jumat berjamaah di masa pandemi. Subjek F sebagai imam di Masjid Al-Mubarok masih menjalankan tugas untuk mengimami sholat Jumat para jamaah Masjid Al-Mubarok karena pemahaman tentang sholat Jumat harus dilaksanakan dan ada kemauan dari jamaah tetap melaksanakan sholat Jumat. Kemudian subjek AP tidak bisa bekerja pada masjid jika pelaksanaan sholat Jumat diadakan. Kemudian subjek DH, AA, HA dan ES memiliki pendapat yang sama, yaitu pelaksanaan sholat Jumat tidak bisa diganti atau ditiadakan karena praktek tersebut menjadi kewajiban umat muslim dalam menjalankannya. Kemudian analisis data, sebagaimana konstruksi sosial menurut Peter Alberger yang terdapat 3 bagian dalam proses terbentuknya konstruksi sosial, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Pada penelitian ini selaras dengan teori Peter Alberger, yaitu eksternalisasi sebagai bentuk aktivitas sholat Jumat yang dilakukan masyarakat seperti kebiasaannya. Kemudian objektivasi, melaksanakan praktik sholat Jumat sesuai dengan aturan sudah disepakati oleh masyarakat witir sesuai dengan kebiasaan sebelum masa pandemi. Ketiga, internalisasi dilakukan terus-menerus hingga sekarang yang diserap oleh masyarakat witir sebagai pemahaman kewajiban umat muslim. Kesimpulannya adalah individu maupun kelompok adalah produk dari masyarakat, dan masyarakat menjadi satu kesatuan individu ataupun dan kelompok, sehingga tidak terpisahkan dengan 3 unsur fundamental masyarakat, terdiri dari eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat witir tetap mempertahankan fundamental kebudayaan dan kebiasaan dalam menjalankan praktik sholat Jumat berjamaah di masa pandemik, walaupun ancaman virus COVID-19 sedang nyawa. Bagi masyarakat, hal itu sebagai fondasi kehidupan karena berasal dari Allah SWT yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW untuk kesejahteraan umat muslim dan keselamatan. Kemudian dilakukan hingga sekarang. Merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, dipercaya oleh umat muslim, khususnya masyarakat witir akan berdosa. Sehingga masyarakat witir tetap mempertahankan sholat Jumat berjamaah sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan sebelum adanya pandemi guna mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farid, silakan untuk Pak Farid untuk memberikan pengayaan. Silakan Pak Farid. Oke, matur nuwun. Mas Alfian mendengar suara saya ya? Iya Pak, mendengar Pak. Oke, yang pertama, mohon jelaskan bagaimana cara membaca data berdasarkan teori yang Anda gunakan. Silakan. Pak Alfian, ditanggapi Mas. Ya, untuk membaca data sesuai dengan teori, yaitu saya melakukan fenomenologi
yang dimana saya juga sebelum masa pandemi yang pada saat itu adanya pelarangan sholat Jumat itu, dimana saya juga menemukan buah Masjid Al-Mubarok itu bahwa masih melaksanakan sholat Jumat tanpa protokol kesehatan ataupun masih melaksanakan sholat Jumat yang kemarin-kemarin yang ditiadakan demi keselamatan masyarakat. Nah, untuk membacanya yaitu saya melakukan wawancara secara langsung pada 6 subjek tersebut. Gitu Bapak, apakah menjawab? Anda justru menjawabnya tentang bagaimana mengumpulkan data, bukan membaca data. Ya. Maksud saya itu, Anda kan menggunakan burger, betul ya? Ya. Nah, jadi dulu ada berapa konsep di situ? 3 Pak, eksternalisasi, objektivasi, dan yang itu pada bagian yang mana, kan gitu? Ya. Oke, untuk bagian yang eksternalisasi, masyarakat ini mengambil pemahaman tentang sholat Jumat yang tidak bisa diganti atau ditiadakan, karena tiap Jumat ada beberapa pembahasan di kultum atau khotbah Jumat bahwa sholat Jumat itu adalah suatu keutamaan, sehingga pemahaman tersebut sudah menjadi fondasi kuat oleh masyarakat Blitar tetap melaksanakan sholat Jumat di masa pandemi. Kemudian yang objektivasi, masyarakat mengadakan rapat dengan imam dan masyarakat yang lain mengenai pelaksanaan sholat Jumat yang tetap dilaksanakan seperti sebelum adanya masa pandemi. Dan kemudian masyarakat menyerap dan melaksanakan kembali sholat Jumat sesuai dengan apa yang dipahami dan sebelum adanya pandemi, yaitu internalisasi. Gitu Pak. Perlu digarisbawahi pernyataan masyarakat di sana. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah dari beberapa subjek yang Anda wawancara itu mewakili komunitas yang ada di sana? Oke. Yang pertama, yang masyarakat yang digarisbawahi adalah yaitu imam termasuk, terus takmir, terus ketua masjid, dan beberapa dari subjek yang saya cantumkan. Dan kemudian yang nomor 2 dari pertanyaan Pak Farid itu sudah mewakili karena sebagian besar dari subjek yang saya teliti itu merupakan anggota dari remaja masjid di Masjid Al-Mubarok. Begitu Bapak. Berarti Anda berpendapat bahwasannya 6 subjek penelitian itu mewakili semua karakteristik yang ada di kelurahan di PIR ya? Betul gitu ya? Iya. Iya Pak. Berarti Anda berupaya mengeneralisir berbagai karakteristik masyarakat di sana, betul ya? Iya. Oke. Mohon dicatat nih Pak Agus. Penelitian kuantitatif Mas, bukan kualitatif. Ya. Sebagai ada informan juga, bukan anggota seperti anggota dari kepemudaan di rumah masjid, juga sebagai tambahan informasi kalau mereka juga ingin melaksanakan sholat Jumat sesuai dengan apa yang dilakukan sebelumnya Pak. Iya. Ya. Mohon disimak dulu penjelasan saya. Jadi apa yang Anda jelaskan itu kurang tepat. Ya. Jadi kualitatif tidak berupaya bahkan tidak punya misi untuk melakukan generalisir.
Jadi mewakili 6 orang itu mewakili seluruh yang ikut sholat Jumat di situ, masyarakat di situ. Bukan. Misi kualitatif itu in-depth ya, in-depth, informasi yang dalam dan kaya. Nah, jadi ya cukupkanlah apa yang Anda jelaskan itu berdasarkan karakteristik informan di situ. Kemudian tidak bermaksud mewakili, meskipun profil dari informan itu berwakil ada istilah ini orang dari remaja masjid. Bukan ini orang yang mewakili remaja masjid, bukan. Kualitatif tidak punya misi ke arah situ. Jadi individu itu mewakili dirinya sendiri, bukan mewakili orang lain, ya. Iya, Pak. Ya. Nah, fatal itu kalau Anda ngomong generalisir semua karakteristik masyarakat di situ. Itu penelitian kuantitatif, survei yang jatuhnya. Nah, berikutnya apa sih bedanya kohesi sosial dengan tujuan tindakan sosial? Karena jadi saya baca ini kok lebih condong ke tujuan-tujuan yang Anda jawab, bukan konstruksi atau makna sosial. Monggo dijawab. Iya, saya jawab. Sebenarnya ya terdapat makna yang gimana ya, sebelumnya tadi yang sudah saya jelaskan, makna dari masyarakat Blitar ini mengenai sholat Jumat ya, mereka ingin melaksanakan keibadahan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan sebelum adanya pandemi. Maknanya adalah masyarakat ingin tanpa adanya keterbatasan dalam beribadah, gitu Pak. Tampaknya kebingungan. Padahal pertanyaan saya sebenarnya hampir sama dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana cara membaca data berdasarkan teori yang Anda gunakan. Tampaknya ada inkonsistensi atas jawaban yang Anda sampaikan tadi. Jadi ada perbedaan dari konstruksi sosial dengan tujuan tindakan itu ya. Jadi dibalik kata agar supaya itu sebenarnya berbeda dengan apa yang dimaksud dengan konstruksi. Konstruksi itu singkatnya ya di dalamnya ada 3 hal tadi ya, eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Ya ada prosesnya ada 3 itu. Tujuan akhirnya adalah apa yang disampaikan oleh Berger itu kan individu sebagai bagian dari masyarakat sebagian dari individu. Jadi semacam siklus gitu. Ya, siklus. Nah, saya sebagai jamaah di situ gitu ya, jamaah di situ yang berupaya kekoh apapun kondisinya, pandemi non pandemi, saya harus sholat Jumat di situ. Karena saya ingin menjadi umat Allah Subhanahu yang taat lah gitu ya, taat. Nah ini ketaatan itulah yang dimaksud dengan konstruksi sosial, ya. Karena saya ini terlepas tujuannya saya ingin mendapatkan pahala dan sebagainya, tapi kata taat ini menjadi salah satu identitas dari diri saya. Nah, ini yang disebut dengan konstruksi sosial. Nah, ketika ketaatan itu saya lakukan, kemudian dilihat oleh orang lain, kemudian orang lain itu melihat dan mempertanyakan maksud tindakan saya, kemudian orang lain itu satu paham dengan saya, kemudian mengikuti, kemudian bertambah lagi orang-orang yang sepakat dengan apa yang argumentasi saya. Nah, disitulah saya membentuk masyarakat yang seide dengan saya, sampai kemudian masyarakat ini mencetak individu-individu yang lain agar sepakat dengan saya, kan gitu. Jadi individu membentuk masyarakat membentuk individu. Jadi siklus. Ya. Iya. Berikutnya, berapa lama Anda di lapangan? Selama PPKM diadakan Jumat itu berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan Pak. Kan mulai mulai Juni hingga September. Juli sampai September. Bulan Juni Pak. Juni ya. September.
Ya. Dan itu perihal waktunya hanya diambil hari Jumatnya saja atau bagaimana? Jumat, terus kemudian hari Rabu ada mana? Kultum, hari Jumat. Hari Rabu ada kultum di setelah pada maghrib. Jadi hari Rabu sama Jumat gitu Pak. Sudah diketahui. Jadi kalau hanya terbatas karena sholat Jumat kemudian Jumat saja, itu ya juga kurang valid datanya. Sebab individu yang dimaksud oleh burger itu kita juga harus mendeteksi, mengidentifikasi masyarakat seperti apa yang berada di lingkungan sekitar dari Pak Farid misalnya. Nah kan begitu. Nah kalau Jumat kan ketemu nih Pak Farid tak nang ngono. Kemudian ada wawancara. Kan Rabu kan ada dakwanya kan ada maghrib. Jadi sekalian sholat maghrib kemudian ada dakwah. Iya, maksud saya tidak hanya pada konteks keberadaan subjek itu berada di masjid, Mas, tapi juga di masjid mestinya, sehingga akan diketahui tindakan itu kok tetap dilakukan, itu didorong oleh lingkungan eksternal kan begitu kan? Ya. Eksternal apa? Ternyata bapaknya Pak Farid ini ternyata ya sholat Jumat lah, artinya dia terpacu juga ikut sholat Jumat, mbahnya, menantunya, kan gitu. Iya, ya. Nah, Anda harus juga menyelami lingkungan masyarakat yang ada di situ, di masing-masing informan tersebut. Nah, sementara yang saya baca di sini belum tampak di situ. Jadi langsung mewawancara informan. Padahal kan informan ini produk dari masyarakat. Eksternalisasi itu loh. Iya, Pak. Ya. Tuh. Nah, jadi ya ini ya, jangan dianggap kualitatif itu populer, banyak digunakan mahasiswa sosiologi karena dianggap gampang. Justru jauh lebih sulit menurut saya. Ya, jauh lebih sulit. Kemudian gini, alasannya kenapa kok jumlahnya hanya 6 itu informannya? Alasannya karena bukan anggota, kayak anggota penting yang yang ada di remaja masjid yang sering mengadakan rapat, kemudian yang mengadakan rapat. Jadi itu Pak, anggota penting dari remaja masjid Al-Mubarak. Ada baiknya profil-profil sosial ekonominya juga diperhatikan ya di masing-masing informan. Sebenarnya kualitatif itu tidak menghendaki jumlah banyak, tapi kalau jumlah banyak juga bagus, tapi mendalam datanya ya. Tapi mendalam dan kaya data kan begitu. Kemudian kapan Anda menghentikan penelitian? Menghentikan penelitian itu waktu pelaksanaan Jumat sudah diperbolehkan antara Desember. Ya, Desember, Pak. Pertanyaan metodologis itu bukan bulan atau hari tanggal gitu, Mas. Kapan ada penelitian? Itu pasti jawabannya ketika rumusan masalah terjawab, Mas. Ini bahkan kan gitu. Ya kan? Ya, nah, berikutnya soal tanggal dan sebagainya itu hanya sebagai ini saja, timeline gitu ya, timeline Anda kan gitu. Ya. Sebenarnya yang menjadi jawaban yang ilmiah berdasarkan metodologi itu kapan Anda menelitinya adalah ketika penelitian ini sudah menjawab rumusan masalah. Secara tegas disampaikan seperti itu. Kemudian yang terakhir, apa sih kontribusi penelitian ini bagi masyarakat sekitar khususnya di lokasi penelitian Anda? Kontribusinya ini adalah lebih menekankan dan melek akan pentingnya kesehatan bagi diri maupun masyarakat gitu Pak, tanpa mengganggu ada tradisi atau sholat Jumat yang ada di masyarakat gitu Pak. Contohnya kayak ya mungkin
menyediakan hand sanitizer dan cuci tangan yang ada sabunnya, gitu Pak. Sudah? Sudah Pak. Oke, matur nuwun Pak Agus, Pak Dewa, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Farid. Saya kewajiban sholat Jumat itu ada di mana ya? Mana Bapak? Kewajiban sholat Jumat itu ada di Al-Quran apa di hadis? Di Al-Quran dan hadis Pak. Di hadis apa Al-Quran? Dua-duanya. Di Al-Quran di surat mana? Di surat Al-Jumu'ah Pak. Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah ayat sintenane surat Al-Jumu'ah. Bagus, bener bagus. Ada. Al-Jumu'ah ayat berapa? Ya, ayatnya ini. Itu loh ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ayat berapa itu? Ayat piro sampai piro? Bentar Pak, saya lihat dulu takut salah. Ngono ya, intinya ngono ya. Ya. Kalau hadis Nabi di mana hadis? Dikisahkan oleh siapa? Muslim apa siapa? Abu Dawud Pak, kalau hadis. Abu Daud, bunyinya gimana? 466. 400? 666. 66. Oke, apa bunyinya? Bunyinya, luruskan sop kalian, sejajarkan pundak kalian, tutuplah celah, janganlah kalian membiarkan ada celah untuk syaitan. Barang siapa mengatakan soft, maka nyambungkan dengan barat dengan soft itu. Maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Berkaitan dengan soft. Ya. Soft ya, bukan soft. Tapi sholat Jumatnya. Nah, sholat Jumat. Enggak ada, belum chat. Karena ya. Karena boleh. Ada nggak informanmu yang mengatakan seperti itu? Bahwa kewajiban sholat itu berdasarkan pada ini ada nggak? Ada Pak. Siapa namanya? Itu kalau nggak salah. Siapa yang ngomong itu? Dibaca datanya. Itu yang namanya realitas objektif ya. Ya. Jadi kalau kamu cari realitas objektifnya, mana itu realitas objektifnya? Mestinya muncul deskripsimu. Realitas objektifnya itu ini bunyinya. Ya. Realitas objektifnya ya. Di internalisasinya di mana internalisasinya? Ada nggak pelajaran-pelajaran di kitab, di pelajaran-pelajaran di SD, SMP, SMA, ataupun di khotbah Jumat, harus sholat Jumat? Kalau khotbah ada Pak. Khotbah ada. Nah, di situ ada disampaikan khotbahnya. Kamu rekam? Enggak, kalau disampaikan. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi di khotbah Jumat mestinya muncul di situ. Ya. Ya. Nah, itu harus kamu rekam itu. Jadi itu direkam. Ya toh, sama dengan waktu saya turun lapangan untuk Pak Jainuddin, kafirlah orang yang tidak merayakan Idul Adha, hanya orang Yahudi dan orang Nasrani yang tidak merayakan Idul Adha. Kebiyen
orang Yahudi sampai orang Nasrani gak ngerayakan Idul Adha kan. Yang ngomong itu Profesor Haris Supratno pada waktu di khotbah di masjid di kampus tanggal waktu itu di tahun 2000 tahun 2000. Nah, jadi khotbah pertama kali itu dia itu khotbah pertama kali dia di masjid itu. Karena sebelum itu dia nggak pernah khotbah, karena kalau khotbah di situ dianggap orang hijau, takut ya. Nah, gambaran ini loh mestinya muncul gitu. Ya, gambaran itu muncul. Jadi Anda ketika mencari data itu muncul seperti itu. Oh, ini loh data objektifnya dimunculkan. Ya. Ini data objektifnya seperti ini loh. Proses internalisasinya seperti ini loh. Ya toh? Melalui apa aja proses internalisasi? Ini di pelajaran agama ada, di ini ada, muncul. Ya. Di khotbahnya dia itu seperti ini, itu muncul. Ya toh? Kemudian berhadapan juga dengan fatwa MUI yang mengizinkan untuk sholat di rumah. Kan ada kan fatwa MUI? Ada. Iya kan? Ada. Ya. Dimasukkan nggak di situ? Ada nggak? Ada dimasukkan di situ nggak? Dimasukkan di catatannya Pak Agus. Di catatannya Pak Agus ya. Tidak Ya. dimasukkan. Nah, itu ratas objektif yang kedua. Jadi ada ratas objektif yang pertama itu tadi. Ya, ada ratas objektif. Ratas objektif yang pertama, ada ratas objektif yang kedua. Ya kan? Diinternalisasi nggak disampaikan nggak di masjid. Ya kan? Nah, orang kemudian dipinta untuk memilih, ya kan? Memilih, ada intersubjektif, ada dialog nggak di antara takmir dengan para jemaahnya, ada dialog nggak? Perlu sholat apa tidak? Ya kan? Ada dialog nggak? Ada diskusi nggak? Itu yang namanya intersubjektif. Kemudian muncul apa? Misalnya si takmir masjid, ada pertimbangan yang lain nggak? Gitu. Sekarang kita lihat kondisi objektifnya takmir. Takmir itu dapat gajinya dari mana? Ya kan? Ya. Oh, takmir itu dapat gajinya dari sumbangan Jumat. Jumat itu kan kalau Jumatan kan kaleng itu jalan tuh ya. Ya. Ya kan? Kaleng itu jalan itu separuh itu dapat untuk khotib, ya kan? Ya. Separuhnya untuk takmir kan, begitu kan? Iya. Oh iya. Oh, Pak Dewo sing Kristen yang ngerti ya. Kamu harusnya lebih tahu ya, cerita itu berarti ada di situ ada pertimbangan itu muncul enggak, sehingga memutuskan menjadi konstruksinya itu harus seperti ini karena ini loh kata subjek objektifnya, karena pertimbangan. Nah, ini pertimbangan sosiologisnya. Jadi ada tarik menarik di dalam itu, ada proses subjektif, ada eksternalisasi. Oh, seperti ini loh, ya toh? Pak D. Sama Nama halnya yang di Kristen ya, 1/10 itu ya. Kalau Kristen persepuluhan lagi. Kalau Kristen itu ada persepuluhan sendiri. Kalau di Islam namanya zakat ya. Zakat itu tahunan 10 ya. Persepuluhan itu zakat tahunan. Nanti ada kolekte. Kolekte itu beda lagi. Kolekte itu kayak di Islam itu infak ya, infak waktu Jumatan, infak waktu ini loh. Ya. Ya, Iya. jadi ada zakat persepuluhan itu zakatnya ya. Karena saya masih ingat waktu Prof. Hotman itu menyampaikan ketika ya teori ini sih Weberian, ketika ya mingguan lah di gereja tiap minggu itu serahkan seluruh hartamu di jalan Tuhan, itu ada yang ya kotak amal lah itu. Nah, iya itu tadi kan itu realitas objektifnya diambil dari ayat suci. Kemudian kemudian misalnya muncul ada istilahnya di Islam, misalnya orang kalau tiga kali sholat Jumat dianggap kafir, dianggap murtad, kan ada yang muncul itu. Muncul nggak di situ? Nggak muncul. Ada nggak yang ngomong kayak gitu? Ketakutan seperti itu? Ada, Pak. Iya, ketakutan seperti itu kan? Iya. Berarti kan muncul, ya kan? Ya. Berarti ada eksternalisasi. Kok bisa muncul ayat itu gak tulisannya tiga kali sholat Jumat itu murtad. Sing wedok ora sholat kabeh Jumatan. Nah, toh berarti wedok murtad, ya kan? Ya kan itu ya. Oh Pak, yang wajib sholat Jumat adalah yang laki-laki dewasa akhir balik. Aturannya ndiku. Ada nggak itu aturannya? Ya kan? Itu data objektif, data subjektif, ya itu tadi. Ya kan?
Ya, itu gambarannya yang dimaksud Pak Karin seperti itu. Harus muncul seperti itu. Jadi akhirnya temuannya menjadi beda. Temuan yang dibimbing Pak Dr. Agus Mahfud Fauzi itu beda dengan temuan yang dibimbing oleh teman YIN misalnya. Ya kan? Akan beda sekali. Harus dibimbing oleh Pak Tuhan Yani akan beda sekali. Ya, ada dialog ini. Ya, ada proses. Lah engko main gak Jumatan itu terus piye? Kasih takmir kan kosong, kan gitu kan ya? Ya. Enggak muncul kayak gitu. Cuman pas wawancara saya munculkan takmirnya nggak bisa bekerja dapatkan gaji. Iya kan, muncul kan, ya kan? Muncul kan, ya kan? Nah. Ya enggak, ya kan? Ya kan, muncul kan? Takmirnya siapa sing nguripi takmir kan ya? Ya enggak? Iya. Pandemi itu banyak gereja yang bangkrut, banyak masjid yang bangkrut. Ya, karena itu tadi ya toh. Ya. Disiasati pakai apa? Pakai kris ya, karena kris kartu kris ya. Pakai apa? Pakai itu, pakai Gojek, pakai ini bisa kayak gitu. Turis. Ya kan, itu ya kalau yang ini kan bisa itu. Jadi perdebatan itu muncul lah, itu harus kelihatan itu intersubjektif dan eksternalisasi. Ya. Bahwa ada kebutuhan takmir itu kudu diopeni, gitu. Muncullah ayat di situ. Barang siapa yang menegakkan masjidnya, dia akan memperoleh rumah di surga. Kan ada itu, ya kan? Ya nggak muncul kan ya. Barang siapa yang menegakkan masjidnya, gitu, bahwa dia akan memperoleh rumah di surga. Maka ini kan, ya itu kan kita punya kewajiban ini menegakkan masjid ini. Ya nggak? Ada nggak? Ya, ternyata saya lebih tahu daripada Anda toh. Ya, itu muncul apa istilahnya? Istilahnya Pak dialektika ya Pak Farid ya. Ya. Dialektika antara subjektif dan objektif itu harus muncul. Itu yang nggak muncul di situ. Jadi seolah datar-datar saja. Mau 6, mau 10, mau 20, mau gua kerso. Tapi memunculkan dialektika bahwa sebenarnya nilai-nilai di dalam masyarakat itu dibentuk oleh kita kok. Sampai misalnya akhirnya munculkan, oke lah, baiklah kita lakukan sholat Jumat asal dengan prokes misalnya, gitu, daripada nanti kita jadi kafir, gitu, karena sudah ada, itu kan ya. Jadi kayak gitu tuh loh, memunculkan itu, gitu. Bagi petugas kebersihan akan ngomong kebersihan adalah sebagian dari iman diambil, karena ada tujuannya. Cuma dia nggak ngeleksi rapat-rapat kan gitu, ya dimunculkan ya. Pak. Belum kelihatan, ya. Baru nanti tulisan Arabnya ditaruh di catatan kaki boleh lah, atau terus di situ juga boleh lah, tapi nanti daripada salah ya Anda copy paste, Anda ini daripada nanti salah. Arokat, segala macam copy paste, tapi udah itu hadisnya termasuk begitu ya. Tapi muncul, oh ini loh data objektifnya. Jadi apa yang dimaksud dengan data objektif? Ini loh, ada dua data objektif. Yang pertama data dari agama, yang kedua data dari MUI. Nah, MUI itu menginterpretasikan data objektif yang dari agama, ya. Menginterpretasikan dari agama. Kemudian nanti muncullah data subjektif dari mana? Wah, ini kok main gak ngono gak itu. Time kerja apa iki gak duit iki ya toh. Nah, kondisi objektifnya tadi Pak Farid tadi udah bilang kondisi objektifnya time disebutkan wah itu duit iki. Dalam ketakutan umat, wah iki main gak nganu. Gak ini nanti jadi murtad ini. Wah, ya kan tidak tiga kali sholat Jumat jangan murtad ya kan. Itu sumbernya sok ndi golek yo ono dasare bae wae karo lah. Ya. Akhirnya dia menolak melawan MUI karena dia mengikuti yang lebih di atas. Nah, itu pilihan itu eksternalisasi. Paham ya? Oke? Paham ya teman dari Pak Ali ya? Ya, diperbaiki nanti biar kelihatan. Dialogisnya kelihatan ini. Jadi Anda kalau perlu buat semacam tabel ya. Dilihat objektifnya apa saja, ya. Oh iya, siap. Kemudian di atas subjektifnya seperti apa saja, ya kan? Harus dibuat tabel ya. Dibuat grafik ya. Supaya kelihatan bimbingannya Pak Agus Mahfud itu seperti ini loh. Seorang sosiolog itu seperti ini loh, ya.
lebih tajam daripada setajam silet ya. Saya kira itu saya kembalikan ke Pak Agus Mahfud untuk menyampaikan masukan, saran. Terima kasih Pak Dewo atas masukannya dan beberapa hal tadi terkait dengan apa yang ditulis oleh Alfian Arya Pratama. Alfian, sebelum saya memberikan masukan dan merespon yang lainnya, minta tolong disampaikan apa hasil dari penelitianmu ini. Untuk hasil penelitian ini bahwa masyarakat Pleper mempertahankan pemahaman dan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Mubarak sesuai dengan adat istiadat atau tradisi sebelum masa pandemi ada, Pak. Kalau setelah mendapat masukan dari Pak Farid sama Pak Dewo tadi bagaimana? Ya, saya menerima masukan dari Bapak Farid dan Pak Sadewo. Maksudnya menerimanya bagaimana? Apakah bisa dilanjutkan penelitian lagi? Atau cukup yang kamu jadikan itu dan kamu perbaiki atau bagaimana? Untuk masukan-masukan itu bisa dilakukan penambahan sesuai dengan masukan dari Bapak Farid dan Pak Sadewo, dan kemudian dari masukan Bapak Farid mengenai faktor eksternal dari pelaksanaan masyarakat Pleper dalam melaksanakan sholat Jumat juga perlu dilakukan lagi, Pak. Pak Agus, saya kira dia sudah ada datanya Pak Agus, cuman belum dimasukkan Pak Agus. Baik Pak D. Ya. Oke. Baik Pak D. Ya, jadi data itu sudah ada. Tadi buktinya tadi menyebutkan hadis juga tahu, menyebutkan fatwa MUI sudah tahu, menyebutkan yang lainnya sudah tahu, tapi belum dimasukkan Pak Agus. Jadi saya kira nggak terlalu fatal lah. Tinggal diperbaiki untuk proses analisisnya sama kesimpulannya Pak Agus. Jadi tidak dengan tradisi ya, tidak dengan tradisi, tapi harus dihubungkan dengan tadi ya. Ada data objektif, ada data subjektif yang dikembangkan ya. Ya. Saya kira sudah bagus. Kalau begitu Alfian Arya keluar dulu, saya sama Pak Dewo sama Pak Farid rapat dulu. Nanti masuk lagi ya. Tapi yang dijadikan sebagai hostnya pindahkan ya supaya kamu nanti bisa masuk. Oh, saya keluar ini bisa nggak Pak ya? Nggak bisa. Pindah host. Supaya nanti kamu bisa masuk lagi. Sesuai dengan permintaan saya dengan Pak Farid ya. Dan ini Alfian Arya pun masuk. Silakan Pak D untuk disampaikan hasilnya. Oke, Mas Arya, selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Kalau dari pertanyaan Mas Farid tadi, kira-kira Anda lulus nggak ya Mas Arya ya? Mas Alfian? Percaya aja lulus Pak. Kamu dinyatakan lulus. Oke. Kenapa Pak? Dinyatakan lulus. Oh iya. Gak setuju ya? Ya. Oke, dinyatakan lulus dengan catatan soal nilai itu nanti kita pertimbangkan berkaitan dengan kalau Anda memberikan masukan-masukan yang diberikan oleh saya, Pak Farid, ini sudah sepakat dengan Pak Agus Mahfud, maka kami akan memberikan nilai maksimal ya. Tapi kalau tidak, maka nilainya akan kita pending ya. Tolong diperbaiki ya, artikelnya juga diperbaiki Mas ya. Nah, segala macam diperbaiki, tolong diperbaiki. Ingat, yang Anda bawa itu bukan nama Anda, tetapi yang paling belakang, nomor kedua itu yang mengerikan. Ya, Dr. Agus Mahfud Fauzi ya. Iya Pak. Ahli sosiologi agama dan politik. Jadi itu Anda berbangga dibimbing oleh beliaunya ya. Jadi kalau Anda nanti nggak sungguh-sungguh, maka saya akan
ini ya. Nama di belakang Anda itu berat sekali ya. Iya, Pak. Ya, belakang sekali. Kalau nggak pakai nama belakang mungkin nggak ada masalah ya. Karena nama keduanya adalah Pak Agus Mahfud Fauzi, Dr. Agus Mahfud Fauzi, yang harus Anda junjung, Anda hormati, harus Anda hargai, dan dia sudah jadi payah membimbing saudara. Dan saya minta Anda ucapkan terima kasih pada Pak Agus. Silakan. Minta konfirmasi. Ucapan terima kasih pada beliaunya. Iya Pak, maaf Pak nggak dengar Pak. Terima kasih Bapak Agus telah membimbing saya sampai sejauh ini walau agak molor dikit karena ada kerja. Jadi terima kasih banyak waktu dan tenaga buat saya untuk membimbing mengerjakan skripsi ini walaupun masih jauh sempurna, dari kata sempurna, tapi saya cuma bisa ngasih terima kasih kepada Pak Agus Mahfud yang sudah berbaik hati membimbing hingga sampai saat ini. Oke, ya jadi